Halo guys, assalamualaikum dan salam jumpa kembali yang pasti masih di channel yang sama, Ceritaku. Buat kamu semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian masih setia di channel kami. Karena tanpa kamu semua, kiranya channel ini tak akan berarti guys. Oke guys, kali ini saya akan ajak kamu semua untuk mendengarkan salah satu kisah cinta yang dialami oleh seorang cowok ganteng dari kota Sumberayu, Muncar, sebut saja namanya Louis. Kisah cinta ini mengambil tema CLBK. Tahukah nggak guys apa itu CLBK? CLBK itu adalah cinta lama bersemi kembali, seperti cintanya Louis dan Eva guys. Eva adalah sosok cewek cantik, montok, dan seksi berkulit putih. Sebenarnya mereka berdua dulu pernah menjalin hubungan asmara, tetapi selang berjalannya waktu mereka tiba-tiba putus guys. Masalah apa kita sendiri juga nggak tahu guys. Yang tahu cuman mereka berdua kan. Jadi kita dengerin aja ceritanya. Yang pasti masih di channel Ceritaku. Oke guys, sebelum kita dengerin kisahnya di episode ketiga ini, sekali lagi saya ingatkan kepada kamu semua untuk subscribe, like, dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Singkat cerita, sekitar tahun 2010 yang silam, Louis dan Eva lulus dari SMA 17 Agustus Belambangan, Muncar, Banyuwangi. Mereka berdua sempat berpacaran selama 3 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai 2010. Semenjak mereka lulus sekolah, ternyata keduanya udah pada hilang guys. Dengar-dengar kabar si Louis merantau di Timika, sedangkan Eva kabarnya merantau di Pulau Dewata, Bali. Ya, mungkin keduanya punya masa lalu sendiri guys, sehingga mereka berdua masih tetap jomblo abis. Pada suatu hari, Louis belanja di stand toko Indomaret Sumberayu. Ia berjalan santai di antara para pengunjung yang lain. Matanya menyapu ke sekeliling ruangan untuk mencari sesuatu yang akan dibelinya. Beberapa pengunjung cewek mencuri-curi pandang terhadap dirinya. Cewek pun ngerti juga guys kalau si Louis itu orangnya ganteng abis. Kedua cewek tersebut sempat berbisik-bisik pada temennya sendiri. Ganteng banget tuh cowok. Oh ya, kira-kira ia jomblo atau udah married nih? Bisik cewek satunya kepada sohibnya. Gak tahu juga nih, kita kan gak nanya. Bisik cewek yang satunya. Malu aku, tanda cewek sohibnya. Sementara itu Louis dengan tenang mencoba memilih produk-produk yang akan dibelinya. Sesekali melirik kedua cewek yang berada tak jauh darinya. Ia tahu kalau kedua cewek tersebut membahas tentang dirinya. Dasar cewek nggak bisa lihat cowok ganteng dikit apa. Bisanya bisik-bisik, celoteh Louis, cuek. Sementara itu tak jauh dari Louis yang lagi memilih-milih produk untuk dibelinya, mendadak dari arah samping muncul sesosok cewek cantik berkulit putih mulus dan berbadan seksi, tiba-tiba berjalan terburu-buru ke arahnya hingga mereka berdua saling bertabrakan. Keduanya jatuh dan secara tidak sengaja cewek cantik itu memeluk tubuh Louis. Semua barang-barang bawaannya jatuh berantakan. Maaf mas, saya nggak sengaja, soalnya saya lagi buru-buru nih, kata cewek tersebut sambil memegang pinggang Louis. Nggak apa-apa mbak, lagian tadi aku juga meleng kok, jadi aku nggak tahu kalau ada mbak berjalan menuju kemari, kata Louis sambil membenahi barang bawaan belanja cewek itu yang lagi berantakan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba-tiba saja si cewek tersebut memandang Louis dengan perasaan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sontak saja Louis juga kaget karena ia tahu kalau saat ini ia berhadapan dengan siapa. Siapa guys? Coba tebak guys. Sontak saja keduanya saling berucap. Louis, ucap cewek tersebut dengan perasaan bercampur aduk. Eva, kamu ada di sini.
ucap Louis dengan hati lega karena pada dasarnya ia masih ada sinyal hati terhadap Eva. Kemudian keduanya berbenah-benah memberesin barang-barang belanjaan yang jatuh akibat mereka bertabrakan, dan mereka juga dibantu oleh salah satu karyawati dari Indomaret yang berparas cantik pula. Sejenak suasana agak sedikit ramai. Beberapa para pengunjung sempat menoleh ke arah cewek yang tadi berbenturan pada salah seorang pengunjung. Udah lama banget kamu nggak kelihatan. Kemana aja selama ini kamu, Fa? Ucap Louis ingin tahu. Aku kerja di Bali. Kamu sendiri juga nggak kelihatan. Kemana aja? Timpal Eva. Aku baru pulang dari Papua. Ya, mungkin udah jemu kali. Sambung Louis sembari mencuri-curi pandang Eva yang dulu pernah mengisi hatinya waktu mereka berdua masih duduk di bangku SMA. Sepulang dari Indomaret, Louis mengajak Eva makan bakso. Mereka memilih tempat di perempatan Patok 11. Tepatnya di warungnya Pak Sukati. Mungkin teman-teman tahu ya tempatnya di situ ya. Tempat-tempatnya Pak Sukati ya. Banyak para pengunjung yang mengantri soalnya baksonya enak banget guys. Kali ini Louis mentraktir Eva. Keduanya menikmati bakso yang telah disediakan oleh pelayan-pelayan cantik. Sembari makan bakso, mereka berdua bersenda gurau melepaskan kerinduannya masing-masing karena mereka berpisah kurang lebih 10 tahun lamanya. Keesokan harinya, Louis bertandang ke rumah Eva yang alamatnya di timur Patok 11, tepatnya di kawasan Pondok Pesantren Minhajut Tulab. Pagi itu Eva dandan rapi sekali. Ia memakai kebaya berwarna hijau. Assalamualaikum, ucap Louis dengan nada lembut. Buru-buru Eva membukakan pintu depan rumahnya sambil menjawab salam dari Louis. Waalaikumsalam. Jawab Eva mempersilahkan Louis masuk. Kemudian mereka berdua ngobrol. Eva mempersilahkan Louis untuk sekedar minum kopi kental kesukaannya. Kamu masih ingat kopi kesukaan Kufa? Goda Louis. Ya iya dong, walaupun kita sudah mantan, tapi aku masih ingat makanan dan minuman kesukaan kamu, terutama kopi kental ini Louis, ucap Eva meyakinkan dirinya. Makasih ya, kamu masih mengingatnya, kata Louis lirih. Sejenak mereka berdua terdiam. Suasana pagi sangat cerah sekali, sinar matahari terpancar menyapu di atas marjapada untuk memberikan kehidupan pada umat manusia. Pagi itu Louis mengajak jalan-jalan Eva ke suatu tempat. Kebetulan sekali ini adalah hari Minggu guys, hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum Adam dan Hawa yang lagi dimabuk cinta. Louis dan Eva berboncengan pakai sepeda motor Honda Beat berwarna merah, warna kesukaan keduanya waktu masih remaja. Kita kemana Louis? Tanya Eva. Sekali-kali Eva berpegangan pada pinggang Louis. Kembali hati Louis berguncang karena saat ini ia memang mendapatkan kasih sayang yang betul-betul bisa mengisi hatinya yang kosong akibat pengkhianatan sang mantan, gadis manis dari luar kota. Seperti biasa kita akan ke Pulau Merah. Gimana Pak? Kamu mau? Tawar Louis. Kemana aja deh, kan kamu yang bawa aku, asal jangan dibuang aja ke hutan, ucap Eva sedikit tertawa. Sontak saja hal itu bikin jantung Louis dak dik duk ser. Mungkinkah itu pertanda kalau JLBK mulai beraksi lagi guys? Aku sendiri sebagai penulis kisahnya juga nggak tahu guys. Mungkin kamu tahu guys. Beberapa saat kemudian Louis mengemudikan motornya dengan agak cepat. Sesekali ia mainin tali gasnya supaya cewek itu berpegangan erat padanya. Modus guys. 2 jam kemudian keduanya sampai di tujuan, yaitu di Taman Wisata Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Para pengunjung berdesak-desakan untuk masuk ke lokasi pantai. Suasana
panas bercampur dengan bau keringat para pengunjung yang aduhai baunya. Louis menarik tangan Eva untuk berjalan masuk ke pintu gerbang dengan dibarengi para pengunjung yang lain. Beberapa saat kemudian keduanya tiba di bibir pantai. Suasana berubah menjadi seger karena udara pantai berembus semilir menusuk ke dalam pori-pori kulit mereka yang berada di situ. Louis dan Eva berjalan lebih mendekat lagi dari arah bibir pantai. Dengan tak ragu-ragu lagi, cowok itu menggandeng tangan Eva yang berwarna putih dan halus. Sesekali waktu cowok itu memeluk tubuh Eva yang hangat, sehangat sinar matahari yang menyemburkan cahayanya ke bumi. Maafkan aku, Fa. Aku refleks tadi memeluk kamu, ucap Louis lirih. Gak apa-apa, Louis, aku malah senang kau peluk. Itu tandanya kamu, ucap Eva terhenti secara tiba-tiba. Kembali jantung Louis berdegup kencang. Kenapa ucapan kamu berhenti, Fa? Ujar Louis sedikit penasaran. Mungkin ini adalah salah satu tanda dari CLBK. Gak tahu Louis kenapa bisa seperti ini, ucap Eva lirih. Pandangan matanya menyapu ke arah pantai jauh nun di sana. Perlahan-lahan Louis mendekat ke arah Eva dan serta-merta ia memeluk tubuh gadis itu dengan penuh kasih sayang. Dipeluknya gadis itu erat-erat, seakan-akan ia tidak akan melepaskannya lagi. Begitu pula sebaliknya dengan Eva, ia balas memeluk cowok itu dengan penuh kasih sayang pula. Sesaat lamanya mereka tenggelam dengan perasaan dan memorinya masing-masing. Deburan ombak bersusun-susun saling berkejaran menghempas menghantam batu-batu karang yang terdapat di bibir pantai. Angin pantai semilir menyapu kedua tubuh muda-mudi itu dengan lembut sekali. Kemudian mereka berdua berjalan ke tepi pantai menghambur bersama pengunjung yang lain untuk mendapatkan suasana gembira dan serta membuang kepedihan di hati mereka masing-masing. Louis menggandeng tangan Eva dengan lembut sekali. Sesekali waktu cowok itu mendekat tubuh Eva yang mesra, lalu keduanya berjalan ke suatu tempat di balik celah bongkahan batu yang cukup besar. Kita kemana, Louis? Tanya Eva ingin tahu. Udah deh, kamu ikut aja, ntar kamu bakalan tahu kok, balas Louis bikin penasaran Eva. Udah deh, terserah kamu aja, Louis, asal kamu jangan tinggalin aku sendiri, sambung Eva sambil berjalan mengikuti Louis yang berjalan di depannya. Sejurus kemudian keduanya sampai di sebuah batu pipih yang bentuknya seperti lempengan. Louis mengajak Eva duduk-duduk di atasnya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku, Louis. Benarkah itu? Tanyanya sedikit penasaran. Iya, Fa, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mendekatlah kepadaku, Fa, ucap Louis pelan. Perlahan-lahan Eva menggeserkan duduknya ke sebelah Louis. Apakah itu, Louis? Sambung Eva. Ketahuilah, Fa, bahwa sebenarnya aku sampai saat ini masih menyimpan cinta padamu. Dan saat ini pun aku masih sayang padamu, ucap Louis dengan bibir bergetar. Eva hampir tidak percaya dengan ucapan Louis yang meluncur dari bibirnya secara tiba-tiba itu. Kembali wajah gadis itu tiba-tiba berubah menjadi sendu. Perlahan-lahan Eva mengangkat wajah cantiknya, kemudian memandang ke arah Louis. Benarkah itu, Louis? Ucap Eva parau. Iya, Fa, aku mencintaimu. Kamu sendiri gimana? Apakah kamu masih menyimpan cinta buat aku, Fa? Ucap Louis meyakinkan hati Eva yang mungkin saat ini masih gundah gulana. Eva tidak kuasa untuk menjawab luapan cinta yang keluar dari mulut Louis. Tiba-tiba saja ia memeluk Louis erat-erat. Diciumnya wajah Louis bertubi-tubi. Aku juga cinta kamu, Louis. Jangan tinggalin aku lagi ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, balas Eva membenamkan tubuhnya ke dada Louis yang bidak. Dengan perasaan lembut, Louis membelai rambut Eva dengan penuh kasih sayang yang tulus.
Hari itu mereka berdua membuat sejarah lembaran baru di pantai Pulau Merah. Cinta Eva dan Louis terukir di pantai Pulau Merah dengan disaksikan deburan ombak yang bergemuruh di sepanjang zaman. Mudah-mudahan cinta mereka kekal abadi selama-lamanya. Oke guys, demikianlah akhir kisah cinta Louis dan Eva. Ternyata cinta mereka masih bisa bersatu kembali, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya sempat menghilang dari peredaran bumi. Nah itulah guys, kalau jodoh pasti gak akan kemana. Walaupun sempat hilang, pasti suatu saat ia bakalan kembali lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya guys. Ntar kita sambung lagi di episode berikutnya. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe-nya. Dan jangan lupa pula kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.